Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum mulai belajar, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai sesuatu, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dan jangan lupa berdoa dulu ya anak-anak ibu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Sekarang ibu akan membahas materi bahasa Indonesia, yaitu membuat kalimat tentang keberagaman benda. Membuat kalimat, kita harus tahu makna dari kata itu sendiri. Nah, di sini ada contoh kata dan makna dari kata itu sendiri. Ibu sebutkan satu-satu ya anak-anak ibu. Yang pertama, jungkat-jungkit. Maknanya adalah mainan bergerak-gerak turun naik. Yang kedua, katanya adalah bangku, yang maknanya berarti benda untuk tempat duduk. Setelah kita tahu maknanya, maka kita dapat membuat kalimat. Kalimat itu sendiri artinya adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Atau secara singkatnya adalah gabungan dari beberapa kata. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Yang pertama, di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Yang kedua, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Untuk menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, kita harus melakukan pengamatan dengan teliti. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan kegunaannya. Anak ibu pasti tahu kan itu gambar apa? Ya, betul, itu gambar bola. Nah, sekarang ibu tanya, ciri-ciri bola itu apa ya? Yuk kita jawab bersama-sama. Yang pertama, bentuk bola adalah bulat. Lalu, warna bola adalah putih dan hitam. Wujud dari kulit bola termasuk benda padat, dan udara di dalam bola termasuk benda gas. Permukaan bola licin dan dapat menggelinding. Dan yang terakhir, kegunaannya untuk bermain sepak bola. Sekarang ibu akan menjelaskan materi SBDP tentang menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu juga dapat memanfaatkan bahan bekas. Bahan alam yang dapat digunakan antara lain adalah daun, bunga kering, biji-bijian, cangkang atau kerang, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang, ibu akan menyebutkan langkah-langkah membuat karya kerajinan dari bahan alam. Langkah pertama yaitu lapisilah bagian luar kaleng dengan kertas HPS. Langkah kedua, gambarlah permukaan kertas sesuai seleramu. Langkah ketiga, olesilah kertas berpola dengan lem. Langkah keempat, tempellah biji-bijian pada gambar. Langkah kelima, tempat pensilmu sudah jadi. Kemudian yang terakhir, letakkan pensil dan alat tulis lainnya di tempat pensilmu. Sekarang ibu akan menjelaskan materi matematika tentang pembagian. Sebelumnya, anak-anak ibu ingat tidak minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembagian. Sekarang pada hari ini ibu juga akan membahas tentang pembagian, yaitu hasil pembagian dari 3 bilangan. Nah, di sini ada contoh soal pembagian dari 3 bilangan. Ibu bacakan ya anak-anak. Dengarkan baik-baik ya. Pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue. Lalu, semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Penyelesaian. Ibu akan menggunakan cara pertama dengan pengelompokan benda. Pembagian dari soal cerita tadi adalah 20 bagi 5 bagi 2.
Pertama-tama kita bagikan dulu angka yang di depan, yaitu 20 dibagi 5. Dari soalnya tadi diketahui ada 20 kue yang akan dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak itu berisi 5 kue. Lalu kira-kira berapa kotakkah yang diperlukan? Satu kotak berisi 5 kue. Berarti kita akan menyusun beberapa kotak yang nantinya akan berjumlah 20 kue. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kotak, kita sambung jumlahnya 6, 7, 8, 9, 10. Dua kotak, 11, 12, 13, 14, 15. Tiga kotak, 16, 17, 18, 19, 20. 4 kotak. Karena sudah berjumlah 20, maka hasilnya sudah dapat diketahui, yaitu adalah 4 kotak. Tetapi ini masih belum selesai anak-anak ibu. 4 kotak tadi hasil pembagian dari 20 dibagi 5. Masih ada angka 2 yang belakang tadi yang belum dibagi. Ibu akan mengerjakan pembagian yang kedua ini dengan cara pengurangan berulang. Nah, kenapa jadi dibagi 2 lagi? Karena hasil akhirnya itu adalah berapa banyak kotak tadi akan dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Karena Nina dan Adi ada 2 orang, maka dibagi menjadi 2. Tadi kita sudah menggunakan cara pertama dengan pengelompokan benda, yaitu 20 dibagi 5, hasilnya adalah 4. Lalu anak-anak ibu, 4 ini kita akan bagi dengan 2, karena angka 2 tadi belum dibagikan dengan apapun ya. Jadi sekarang yang dibagikan adalah 4 dibagi dengan 2. Nah, sekarang ibu akan menggunakan cara kedua dengan pengurangan berulang. Masih ingat kan anak-anak ibu ya? 4 dikurang 2. Hasilnya berapa? 2. Lalu karena 2 itu belum habis, kita kurangkan lagi dengan angka 2. 2 dikurang 2 berapa anak-anak ibu? Hasilnya adalah 0. Lalu kita hitung ya, 2-nya ada berapa? Yaitu 1, 2. Maka hasilnya adalah 2. Dari penjelasan ibu tadi, ibu menggunakan 2 cara agar anak-anak ibu bisa mengingat kembali dari 2 cara tersebut. Jadi, jika anak-anak ibu mengerjakan pembagian, bisa memakai 1 cara saja agar lebih mudah. Sekian penjelasan dari ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.